Halo semua, ini adalah persamaan akuntansi yang kita buat minggu lalu. Selanjutnya kita akan beralih ke laporan-laporan lain. Laporan yang pertama yaitu laporan laba rugi. Nah, di sini kita akan menghitung pendapatan dikurang beban yang akan menghasilkan laba atau ruginya suatu perusahaan. Di sini, Cecil Johnson pertamanya memiliki pendapatan usaha yaitu pendapatan jasa senilai 3.928.000. Selanjutnya ada pendapatan lain-lain yaitu 2.025.000. Pendapatan lain-lain adalah pendapatan dari penagihan jasa. Selanjutnya masuk ke beban. Beban yang pertama yaitu beban sewa kantor senilai 1.200.000. Beban gaji 850.000. Beban layanan telepon 250.000. Beban utilitas sebesar 325.000, beban utang 1.635.000, dan beban lain-lain 75.000. Beban perlengkapan yaitu senilai 115.000. Totalnya yaitu 4.450.000. Setelah dikurangkan antara pendapatan dan beban, kita mendapatkan laba pada bulan Juli 2021 yaitu senilai 1.503.000. Selanjutnya kita beralih ke neraca. Nah, neraca pada periode 31 Juli 2021 itu pasti sudah akan dibagi antara aktiva dan pasiva. Aktiva berisi aset lancar, aset tetap, dan aset lain-lain. Aset lancar dari Tuan Cecil yaitu kasnya yang bernilai 6.873.000 dengan piutang 2.225.000 dan perlengkapan senilai 980.000. Jumlah aset lancarnya yaitu 10.078.000. Ditambah aset tetapnya berupa tanah itu senilai 10 juta. Total aktivanya senilai 20.078.000. Kita beralih lagi ke liabilitas atau kewajiban. Kewajiban yang didapatkan dari Cecil selama melakukan usahanya yaitu memiliki utang usaha senilai 2.355.000 sebagai total dari kewajiban. Lalu sebagai ekuitas pemilik, dia memiliki modal senilai 17.220.000 dan laba senilai 1.503.000 yang kita dapat dari penghitungan laporan laba rugi tadi. Lalu dia juga menarik PRIV sebesar 1 juta dengan ekuitas total 17.723.000, memiliki total pasifa 20.078.000, yang artinya pasifa dan aktiva itu balance atau seimbang. Setelah neraca, kita lanjut ke laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini hanya berisi modal, laba bersih, dan penarikan, yang artinya hanya akun-akun yang berhubungan dengan ekuitas, yaitu modalnya yang senilai 17.220.000 dengan laba bersih 1.503.000 dan PRIV 1 juta. Kemudian kenaikan modal setelah dikurangkan itu senilai 503.000. Kenaikan modal dapat kita hitung dari laba bersih dikurang penarikan yang dilakukan oleh sang pemilik, yaitu Tuan Cecil Jameson. Modal Cecil Jameson pada 31 Juli 2021 menjadi senilai 17.723.000. Setelah semuanya terhitung, kita akan masuk ke laporan arus kas yang mengisi tentang apa-apa saja yang keluar dan masuk di akun kas. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi yang berisi kas yang diterima dari pelanggan dan yang untuk beban dan pembayaran utang yang artinya output. Kas yang diterima dari pelanggan senilai 6.928.000 dan pembayaran kas itu senilai 3.755.000, dan setelah dikurangkan arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah 3.173.000. Lalu ada arus kas dari aktivitas investasi. Di sini yang artinya investasi yang dilakukan oleh Tuan Cecil Jameson. Itu adalah pembayaran kas untuk pembelian tanah senilai 10 juta. Lalu ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Kas yang diterima sebagai pemilik investasi itu senilai 14.700.000.
lalu dikurangi penarikan kas oleh pemilik yang artinya prive, yaitu senilai 1 juta. Dengan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 13.700.000, kita mendapatkan arus kas bersih dari saldo kas 31 Juli 2021 senilai 6.873.000. Nah, itu semua sudah termasuk laporan-laporan yang diperlukan. Sampai jumpa.